Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobis Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tips ya mengenai suhu motor yang cepat panas. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebab suhu motor Ninja 2 tak kalian itu cepat panas. Ini berlaku di motor Ninja RR ataupun Ninja SS ya. Semua Ninja 2 tak pokoknya. Ini saya udah pernah coba di Ninja RR ya, terus juga di Ninja R tahun 2008 punya teman saya. Jadi gini, eh, kita itu kan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Makanya kita itu waktu itu ngasih oli samping ke dalam tangki juga. Terus setelan oli samping juga udah boros, bensin juga udah basah ya, PJMJ udah naik. Terus juga eh, si suhunya baru jalan 2 kilometer udah sampai tengah. Nah, udah nyampe sini nih. Nah, udah nyampe sini. Nah, sempat ragu juga ketika waktu isi bensin ya waktu itu. Dan waktu itu waktu sebelum kita melakukan perjalanan jauh itu knalpotnya knalpot racing. Nah, seperti ini. Cuman waktu itu knalpot racingnya jelek ya. Selain penyok juga bentuknya kurang menarik waktu itu. Makanya si knalpot racing itu sebelum berangkat itu dicopot, diganti dengan knalpot standar atau knalpot original ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita bawa jalan 2 kilometer ya waktu itu. Dan ternyata si suhunya udah nyampe tengah bahkan lebih sedikit, sampai berhenti dulu. Terus sampai nambah lagi oli samping ke tangki, tapi tetap tidak berhasil ya. Jadi eh, bukan menyalahkan dealer ya untuk penggunaan di knalpot standar. Nah, ini knalpot standar ini beratnya sekitar 10 sampai dengan 15 kilo atau mungkin 12 kiloan lah ini untuk beratnya. Sementara untuk yang knalpot racing itu masih di bawah 2 kilo ya untuk beratnya. Sangat jauh memang, tapi bukan itu ya penyebab utama dari cepat panasnya. Jadi penyebabnya itu ada di katalis ya. Nah, ada di katalis. Karena memang mungkin si pihak pabrikan itu ingin membuat lebih ramah lingkungan di motor 2 tak, sehingga katalisnya itu setiap tahun atau setiap regulasi ya dari Euro 2 deh kalau nggak salah, pengen ke Euro 3, Euro 1, Euro 2, cuman berhasil di Euro 2 terakhir. Ini udah ditambahin lagi katali konverternya, sehingga semakin gas buang itu semakin tidak lancar ya untuk terbuangnya, karena harus ada penyaringan terlebih dahulu ya, penyaringan karbon beracun. Itu biasanya ada bahannya, itu ada yang dari kalau nggak salah itu platinum ya, sehingga nanti ada reaksi kimia yang menyebabkan polusi udaranya itu berkurang. Nah, untuk katalisnya sendiri itu dimulai dari leher sini ya. Nah, dari sini ini juga udah banyak katalisnya ya, apalagi motor yang Ninja tahun muda ya, generasi yang 2012 sampai dengan 2015 itu sangat banyak katalis konverter ya, banyak sekali katalisnya. Dari sini ke sini juga ada ya, di sini juga ada sekat kalau nggak salah, banyak banget. Meskipun ini knalpotnya lebih panjang ya dibandingkan dengan knalpot racing ya, silinsernya aja sampai 30 sentian mungkin. Nah, ini ya, dan lubangnya juga lumayan besar. Cuman ini untuk yang keluarnya dikit banget, karena di sini tuh kayak sarang tawon ya, banyak banget sekat-sekat di sini, banyak katalis konverter. Nah, akhirnya menyebabkan kalau misalkan knalpot kalian itu tadinya pakai knalpot racing, itu biasanya motor akan menjadi overheat ya, karena pelepasan gas buangnya itu menjadi tersumbat atau terhambat oleh katalis konverter. Kita bandingkan ya. Nah ya, dari suara aja ya, ini sangat tipis dengan diameter sebesar ini ya. Mungkin ini saya pilihnya standar 39 mungkin ya ini ya. Nah, sementara
kita bandingkan dengan yang ini, mungkin besarnya sama ya. Lihat, sampai nggak bunyi ya, saking padatnya ya. Tuh, sampai sini juga saking padatnya. Jadi saya bukan menganjurkan untuk menggunakan knalpot racing ya, tidak ya. Cuman ini hanya opsional aja, pilihan aja. Kalau misalkan kalian motornya belum atau menggunakan knalpot standar yang tadinya knalpot racing, atau kalian membeli motor second dengan knalpot yang standar, nah itu biasanya kan rasanya nggak mungkin gitu kalau misalkan si motor itu belum pernah ganti dengan knalpot yang racing. Untuk selama itu ya, misalkan di 2015 terus ada yang jual sekarang di tahun 2021 dengan knalpot seperti ini, terus kalian misalkan kaget baru jalan 2 km kok ininya panas banget suhunya. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya itu adalah di knalpot ya. Karena kalian mungkin tidak tahu owner atau pemilik sebelumnya itu udah mengganti knalpot racing. Oh iya, ini juga ada saran nih untuk Bro Jajang ya, Kang Jajang dari Bandung. Kemarin kan motornya itu Ninja Air ya. Terus katanya bloknya udah OB dan baru diturunkan, baru ganti seher pakai NPP, katanya suhunya cepat naik. Terus kemarin saya udah kasih saran suruh nambah oli samping ke tangki sama borosin setelan oli samping, tapi katanya masih ada sedikit naik katanya. Pengen lebih adem lagi. Mungkin untuk Kang Jajang Kang Jajang boleh ganti knalpot racing ya. Kalau misalkan Kang Jajang knalpotnya nggak pengen berisik, beli aja knalpotnya itu Ernen ya, dari Ernen. Itu saya sarankan harganya sekitar 1 jutaan. Itu Ernen ada khusus yang Ninja RR dan Ninja R. Nah, untuk Akang belinya untuk yang Ninja R ya, Kang. Kalau misalkan pengen motornya lebih adem lagi. Ini sebagai opsional aja ya, sebagai opsional aja. Jadi saya juga tidak menyuruh ya. Cuman memang ini udah saya buktikan sendiri ya di motor Ninja RR, terus di motor Ninja R. Jadi memang untuk penggunaan knalpot standar ini cepat panas banget guys. Gitu. Apalagi kalau seneng gaspol ya. Sampai sampai ada bunyi apa ya? Kletak-kletak gitu ya di mesin. Sampai bau sangit, sampai panas ke sini nih, ke area sini nih. Nah, ke area setang juga ya. Saking nguapnya, saking panasnya si motor tuh waktu itu. Padahal perjalanan baru 2 kilometer. Waktu itu saya perjalanan dari Cilacap mau ke arah Banjar waktu itu ya. Jadi beli motor sih sebetulnya, beli motor punya temen, nganter temen, beli Ninja Air tahun 2008 warna hijau. Knalpotnya racing, cuman karena jelek saya ganti pakai ini. Terus saya juga tambah oleh samping di tangki. Terus setelan PJMJ-nya juga waktu itu sangat basah ya karena udah pakai knalpot racing. Tapi panas banget suhunya ketika baru ganti knalpot yang standar lagi. Jadi ini opsional ya. Jadi saya tidak menyalahkan dealer ya, karena kadang orang kan ada yang nyinyir gitu ya. Oh berarti dealer salah dong selama ini gitu ya. Ya nggak salah. Jadi maksud mereka itu untuk supaya kandungan karbonnya itu berkurang ya, supaya motornya menjadi ramah lingkungan. Tapi sih dari power juga memang berkurang ya dengan knalpot yang seperti ini. Terus power, terus juga mesin cepat panas gitu ya. Kalau nggak percaya misalkan kalian dengan apa yang saya sampaikan, kalian boleh coba sendiri deh, praktek sendiri. Kalian misalkan udah knalpot racing, setelahnya udah boros, terus coba kalian motornya hidupkan selama 7 menit, bandingkan dengan knalpot yang racing, terus langsamnya disetel di 3000 rpm, terus kalian bandingkan selama mana yang lebih cepat suhunya naik ke tengah ya, apakah yang knalpot racing atau knalpot yang original. Kalau nggak percaya silahkan coba sendiri ya. Jadi ini opsional ya untuk kalian yang udah setelan boros terus tapi motornya masih panas, ternyata kalian udah ganti knalpot standar misalkan. Nah kalian boleh coba balik lagi pakai knalpot racing ya.
Oke guys, semoga bermanfaat ya tips dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk yang komen pasti saya balas. Untuk yang komen mengenai motor Ninja ini ya, permasalahan motor Ninja ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.